semua, apa kabar? Kita dari staf Instiki akan menjelaskan seputar kerja praktik dan seminar di Instiki loh. Kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengambil mata kuliah seminar dan kerja praktik di Instiki. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Kita akan memulai dengan membagi penjelasan mengenai kerja praktik ke dalam beberapa sesi ya. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Kedua, syarat-syarat kerja praktik. Kemudian, pengajuan kerja praktik. Dan yang terakhir, yang cukup menegangkan yaitu ujian kerja praktik. Kalian sudah pada tahu belum? Apa sih yang dimaksud dengan kerja praktik? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kerja praktik merupakan suatu mata kuliah dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja langsung bersama para profesional di bidangnya, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari di kampus Instiki ke dalam dunia kerja. Mata kuliah ini dapat kamu ambil di semester 6. Oh iya, kerja praktik adalah mata kuliah wajib dan salah satu syarat jika kalian mau lulus dari Instiki loh. Nah, sekarang kita akan membahas syarat apa aja sih yang wajib kalian penuhi untuk mengambil kerja praktik. Yang pertama, kalian wajib lulus 80 SKS mata kuliah. Yang kedua, kalian wajib menginputkan mata kuliah kerja praktik pada saat melakukan KRS. Yang ketiga, kalian harus memiliki 100 poin SKP. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui tentang kerja praktik. Yang pertama, mahasiswa tidak perlu membuat perancangan. Yang kedua, berkontribusi sesuai dengan keilmuan. Jadi, kita sarankan buat kalian untuk memilih tempat maupun posisi yang sesuai ya dengan jurusan yang saat ini kalian tekuni. Yang ketiga, kalian juga harus menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, membuat logbook harian. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari logbook harian yang wajib kalian isi. Di bagian uraian atau kegiatan harus diisi sesuai dengan kegiatan yang diambil. Sebagai contoh, pengarsipan digital dokumen, instalasi jaringan, dan lain sebagainya. Lalu, di bagian tanda tangan perusahaan, wajib menggunakan tanda tangan basah dan cap perusahaan ya. Untuk pembuatan judul dari kerja praktik kalian bisa menggunakan format sebagai berikut. Posisi bidang yang dikerjakan, nama perusahaan. Sebagai contoh, petugas instalasi jaringan pada perusahaan Jaya Mekar. Selanjutnya, kita bahas hal yang paling penting nih, yaitu tata cara mengajukan kerja praktik. Simak dengan baik ya. Nah, yang pertama, mahasiswa wajib melakukan KRS. Sebelum kalian melakukan KRS, pastikan kalian sudah login pada akun SADS terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kalian bisa memilih mata kuliah yang ingin kalian tempuh, termasuk kerja praktik. Pada menu pengajuan, kalian harus melengkapi data mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, topik kerja praktik, judul laporan, nama, dan nomor telepon pembimbing lapangan. Lalu, pada menu usulan pembimbing, kalian dapat memilih pembimbing yang kalian inginkan. Jika mahasiswa memilih pembimbing namun tidak mendapatkan pembimbing yang dipilih, maka akan diplottingkan secara random oleh pihak KPTA. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan dosen pembimbing, kalian wajib banget nih untuk berkonsultasi tentang kerja praktik yang kalian laksanakan. Jangan lupa untuk saling akrab ya. Nah, ketika kalian melakukan kerja praktik, jangan lupa ya untuk mengerjakan laporan kerja praktik kalian. Setelah kerja praktik kalian selesai dan siap melakukan ujian kerja praktik, kalian harus melakukan pengajuan ujian kerja praktik pada akun SADS. Pada menu kerja praktik, di SADS terdapat menu pengajuan ujian.
Di sini, kalian wajib mengisi data mulai dari judul kerja praktik, nomor telepon perusahaan, pembina lapangan, dan nomor pembina lapangan. Di bagian nilai pembimbing lapangan, nilai harus dimasukkan sesuai dengan hasil penilaian, dan hasil penilaian tersebut akan diupload dan dicek oleh pihak KPTA untuk menghindari adanya kecurangan pada penilaian ya. Ingat, jangan curang ya. Di bagian menu revisi, kalian harus sering melihat pada tabel riwayat revisi. Jika pada laporan ada icon revisi, itu dikarenakan dosen penguji memberikan catatan pada laporan kalian. Bagian mana saja yang perlu diubah agar bisa divalidasi oleh pihak dosen penguji. Jika sudah melakukan revisi, maka kalian bisa upload pada tombol revisi dan lakukan konfirmasi kepada dosen penguji dan pembimbing kalian ya. Nah, untuk bagian pengesahan, jika laporan kalian sudah tervalidasi, kalian wajib menambahkan halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi masing-masing jurusan. Untuk melihat apakah halaman pengesahan sudah ditandatangani, kalian bisa cek pada menu cetak halaman pengesahan. Ini merupakan contoh halaman pengesahan yang harus kamu upload ya. Nah, tahap terakhir dalam kerja praktik adalah pengumpulan dokumen final kerja praktik. Ada dua hal yang wajib diperhatikan. Pada bagian data kerja praktik, kalian wajib untuk memeriksa kembali data-data kerja praktik seperti judul, NIM, nama pembimbing, dan nomor telepon. Selanjutnya, di bagian upload dokumen, kalian harus mengupload sesuai dengan gambar berikut ini. Lalu, pada menu riwayat revisi, kalian harus memeriksa kelengkapan dokumen kalian. Nah, begitulah kurang lebih apa yang harus kalian lakukan ketika mengambil mata kuliah kerja praktik. Jangan lupa ya untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya ketika kalian bekerja di lapangan. Serta jangan lupa untuk menjaga nama baik kampus kita tercinta, Instiki.